Kan sampean sudah punya prestasi internasional. Indra Tristiawan, peraih medali emas cabang olahraga dayung. Kalau kayak gini sambutannya mendingan saya pindah aja tempat lain ke daerah lain. Kayak istilahnya kayak goda-goda ada, Mas. Oh, goda-goda ada ya? Istilahnya kita sedikit iri lah lihat atlet daerah lain disambut, dikasih selamat. Kalau di NTT atlet kayak gini disambut keliling kota. Iya. Sementara Mas Indra kemarin harapan satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga yang sudah mendapatkan pekerjaan honorer, ternyata namanya dicoret ya. Iya. Memang sangat sedih benar. Selamat pagi para pemirsa Kalteng Pos. Pagi menjelang siang ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Istimewanya dari segi prestasi. Dia adalah seorang atlet dayung, cabang olahraga dayung yang memperkuat timnas dayung tampil di Asian Games di Guangzhou, Cina kemarin. Di mana dari Indonesia, tim dayung Indonesia meraih medali emas dari cabang dayung untuk nomor Dragon Boat 1000 meter. Dan di antara 12 atlet dayung yang meraih medali emas Dragon Boat itu, satu di antaranya adalah putra Kalteng, putra kelahiran Tumbang Habon, Kecamatan Tewa, Kabupaten Gunung Mas, 26 tahun yang lalu, namanya Indra Tristiawan. Ya, ini sudah hadir bersama kita Mas Indra, dipanggil Mas Indra aja ya. Oke. Selamat pagi menjelang siang Mas Indra. Pagi. Apa kabar? Sehat. Oh, puji Tuhan. Nah, ini baru balik dari Tiongkok nih ya? Iya. Kapan baliknya dari Tiongkok nih? Tanggal 7. Tanggal 7 hari Jumat, Sabtu kemarin ya? Sabtu. 8 baru ke Kalteng. Gimana? Semeringah juga ya? Senang ya? Karena pulang dari Tiongkok, dari negara orang membawa medali emas. Gimana kisah sedikit dulu dong? Selama di Cina, Tiongkok kemarin itu seperti apa sih? Kalau untuk kompetisi dayungnya tuh? Kalau untuk masalah utamanya itu ya di cuaca. Di cuaca. Kebetulan di sana itu cuaca dingin. Lagi sedang hujan? Iya. Oh, sedang hujan. Berarti kemarin bertarung tuh saat bertarung yang lomba kemarin itu sambil hujan juga di sana ya? Iya, sambil hujan gerimis lah. Gerimis. Tapi walaupun hujan gerimis tidak menyurutkan semangat ya? Kebetulan di tempat kita latihan itu Mas, memang agak dingin, daerah pegunungan di Jatiluhur. Jadi cepat adaptasi. Ya, perlu diketahui teman-teman bahwa Mas Indra Tristiawan ini atlet kelahiran Gunung Mas, dan kemarin yang memperkuat tim dayung itu sebenarnya ada dua, ada Mas Irwan, tapi kebetulan kemarin waktu memperkuat yang nomor Dragon Boat itu kebetulan hanya Mas Indra aja, Mas Indra yang memperkuat tim dayung Indonesia. Gimana Mas bisa jadi atlet dayung yang dipilih untuk masuk pelatnas, terus memperkuat timnas, tampil? Bagaimana awalnya, kisah awalnya emang dari kecil sudah cita-cita jadi atlet dayung atau gimana, seperti apa tuh? Kebetulan dulu itu pas zamannya Silo itu. Mas Silo ya, itu atlet andalan Kalteng juga dayung tuh Mas Silo tuh. Kebetulan dulu orang tua itu suka beli koran itu. Jadi lihat atlet Kalteng juara ini. Ya Silo itu. Silo salah satunya, betul. Terus timbullah dari hati itu untuk masuk atlet dayung. Oh, berarti terinspirasi dari Mas Silo gitu? Iya, benar. Itu kan. Apalagi juara Asian Games 2010 tuh dia. Iya, 2010 betul lah. Jadi banyak berita dia. Jadi itulah. Ada kemauan lah istilahnya. Muncul kemauan untuk jadi atlet dayung tuh SD, SMP atau SMA sudah? Dari SD. Oh, dari SD. Ya? Waktu SD di Tewa sana ya? Iya, di kampung. Di kampung. SD. Saat itu sudah saat SD itu sudah biasa mendayung jukung. Kebetulan kan rumah di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Jadi sukalah. Sudah bergaul dengan air sudah biasa, apalagi arus sungai Kahayannya cukup deras kan? Cukup deras kan, apalagi di daerah
dekat Hulu kan. Memang Kemarin SD apa di sana? SD di SD Tembah. SD Tumbang Bawon di kampung itu aja. Tumbang Iya. Bang. Kalau SMP-nya SMP di mana? Masih di kampung juga. Kampung Tumbang Bang itu. Iya. SMA baru di SMA Baru. mana? SMA 3 Iya, Palangkaraya. Iya, sama 3 Palangkaraya. Kemarin waktu memperkuat Kalteng di Prapon itu masih SMA ya? Udah lulus. Udah lulus SMA. Kebetulan baru lulus. Baru lulus SMA. Oh, ya. itu sudah pertama kali panggil itu. Pertama kali untuk level senior. 2016 tuh ya? Iya, 2015 kalau 15 ya, betul 2015 itu. Oh, terus memperkuat tim Kalteng di Prapon tahun 2015. Terus masuk PON nggak? Waktu itu? Masuk PON yang 2016 itu Iya, yang di Jawa Barat Iya, itu. masuk. Waktu di Jawa Barat tuh dapat medali nggak waktu itu? Dapat. Itu Iya, dari nomor apa tuh? Dari kebetulan itu aku ikut yang 22 kru. Oh, 22 kru. Ya, dapat emas, perak, perunggu juga. Itu pertama Mas Indra mengikuti event nasional tuh. Iya. Memperkuat Kalteng kayak untuk PON tuh. level nasional. Nah. Untuk senior. Senior. Kalau PPLP kan pernah juga. Waktu PPLP kan sering mengikuti Iya, kejuaraan-kejuaraan sering juga, juga, tapi iya. tingkat pelajar Iya, dia. tingkat PPLP pelajar. kan tingkat pelajar. Tapi kan 2015 sudah naik tingkat, Iya, naik level. oke, senior. Walaupun saat itu usia sebenarnya baru berapa? Kalau nggak salah tuh 21 ya. 20 kalau nggak salah. Kalau untuk pertama masuk senior, lulus SMA itu baru 18. Oh, 18. Oh, Ya. 18 sudah masuk. Iya, baru 18. Terus setelah Prapon dan PON di Jawa Barat kemarin dapat prestasi. Setelah itu sering memperkuat Kalteng ya. Sering. Kan ada kejurnas segala, Iya, sering ada beberapa kejurnas kali senior. kejurnas. Itu sudah sering memperkuat Sering. Kalteng. Terus termasuk yang Prapon untuk PON Papua. Itu juga. Iya, terus itu kan awalnya Prapon dulu. Nah, Prapon 2019 ya. Seharusnya kan PON kita 2020 Nah. karena Covid diundur ke 2021 kemarin di Papua itu. Waktu di Papua gimana? Itu ada dapat medali juga kita? Ada. Oh, itu nomor apa sampean? Itu kalau untuk di PON itu, PON Papua itu kita turun di nomor 12 cowok, kru 12 cowok, Kru sama 12. MIG 22. Oh, MIG ya, Ya. MIG yang 22 itu. Kebetulan dari cowok itu dapat perak semua, 3 perak. Oh, dapat Ya. tiga. Tapi secara prestasi sebenarnya menurun kita ya. Kalau waktu jika dibandingkan yang PON sebelumnya. Kalau untuk dayung enggak, Mas. Gimana? Kalau untuk dayung enggak, dia Dia lebih tetap meningkat atau- meningkat. Oh, Benar. meningkat. Kalau untuk dibandingkan 2016 lebih meningkat. Dia. Perolehan medali. Ya, perolehan medali kalau untuk dayung. Cuman kalau untuk seluruh cabur mungkin menurun. Iya, mungkin menurun. Ya, iya. Terus bagaimana kisahnya kok bisa setelah sampean tampil di Papua itu bisa dilirik oleh tim pelatih nasional itu? Nah. Tim pelatih dayung nasional itu gimana kisahnya? Itu mereka itu, Mas, ada istilahnya, ada timnya untuk meneliti. Tim pemandu bakat. Iya. Tim pemandu bakat. Kayak meneliti Setiap kejuaraan mereka coba memantau gitu. Ya, memantau. Itu kan setiap daerah itu kan yang meraih medali. Jadi mereka pantau terus. Siapa yang istilahnya yang punya potensi Iya, untuk memperkuat timnas. Punya potensi untuk bersaing di level timnas. Terus itu ada surat, ada pemanggilan, ada SK. Itu setelah mereka melihat Ya. sampean tampil di Papua tuh. Iya, Tampil di setelah Papua. mereka lihat hasil Di Papua. di Papua itu. Itu mereka pemanggilan. Saat itu memanggil Mas Indra, Mas Irwan sama ada satu lagi berarti. David, ya. Mas David. Cuman kalau untuk Irwan dia lebih duluan. Oh, Irwan memang dia lebih senior ya? Lebih dulu dia. Lebih di dulu ya, Platnas. betul. Kalau yang untuk baru setelah PON Papua itu cuman kami dua David. Dengan David itu. Terus setelah masuk ke Platnas gimana? Itu kan masuk ke Platnas. Orang yang masuk ke Platnas belum tentu memperkuat timnas. Benar. Karena di situ banyak atletnya. Iya, benar. Karena harus bersaing lagi di Platnas untuk bisa dipilih supaya bisa memperkuat timnas ke event internasional. Itu gimana di sana tuh selama proses Platnas tuh? Kalau untuk kan pemanggilannya itu, Mas, banyak. Banyak Atletnya betul. itu sekitar
Kalau untuk awalnya tuh sekitar, kalau untuk cowok, kalau untuk cowoknya sekitar 40-an atlet. lebih, 40-an lebih, hampir 50 lah. Cuman dicari 14. Dari 40 seleksi dari 14 untuk memperkuat timnas itu. Dan yang dipanggil itu Mas pasti istilahnya berkualitas semua Iya, lah. berkualitas Pasti betul. atlet-atlet yang juara. Dan walaupun sudah masuk timnas pun untuk tampil pun harus bersaing lagi dengan teman-teman yang lain. Berarti harus selama proses latihan itu, pemusatan latihan itu harus latihan sungguh-sungguh. Iya, benar Mas. Harus istilahnya jaga kondisi. Karena tidak ada anak emas. Biasanya kalau ada tempat-tempat latihan kayak gitu tuh tidak ada anak emas. Nggak ada. Kalau untuk dayung nggak ada Mas. Itu benar-benar real hasil tes. Terus setelah tahu saat pelatnas selama setahun mau 2 tahun ini, tiba-tiba Mas Indra dapat kabar bilang dapat namanya masuk untuk masuk timnas. Itu gimana? Waduh, bersyukur lah Mas. Itu penyampaiannya beberapa hari sebelum berangkat atau gimana? Lama Mas. Sekitar berapa lama tuh? Itu kan Mas, kita seleksi. Seleksinya itu banyak lah tahapnya. Oh, banyak tahap ya. Untuk mendapatkan tim itu. Tim, bisa masuk dalam tim ya, tuh. untuk masuk tim itu. Kalau untuk Asian Games kemarin kami itu sekitar berapa kali tes ya? 4 kali tes. 4 kali tes. Tes pertama masuk. Ya. Tidak ada jaminan nanti lolos. Harus ada benar. tes kedua lagi. Tes ketiga, tes keempat. Oh gitu ya. Iya, kita harus istilahnya harus benar-benar harus selalu fit lah. Berarti finalisasi tes yang keempat itu? Ya, itu udah dikasih tahu sama pelatih bahwa ini tes terakhir. Jadi nggak ada lagi tes. Jadi gitulah. Saat itu, saat tes terakhir, nama sampean masuk juga. Kan masuk. Itu pertama kali ke luar negeri ya, sampean? Enggak. Kalau sebelumnya pernah. belum pernah. Oh, yang ke juara dunia dulu ya. Juara dunia waktu di Thailand itu sampean ikut ya, betul. Kalau untuk pertama kali kejuaraan Asia, Mas. Asia Dragon Boat di Thailand juga. Dragon Boat yang di Thailand itu. Itu tahun lalu. Itu tahun lalu. Kalau untuk pertama kali. Pertama kali. Kalau yang kejuaraan dunia dapat apa waktu itulah? Kalau untuk kejuaraan dunia kebetulan Indonesia dapat, kalau untuk pria cowok. Yang cowok. 3 emas, 1 perunggu. 3 emas 1 perunggu. Prestasi yang cukup bagus kejuaraan dunia. Iya, karena itu kan ada dari Amerika segala. Karena negara kuat tuh ada Amerika itu salah satu tim kuat itu. Dari Amerika, Eropa juga. Kanada itu. Itu. Ya. Terus yang Asian Games tadi Mas, setelah nama sampean diumumkan pada seleksi keempat itu, yang finalisasi, itu sampean sempat balik dulu ke sini atau langsung di sana? Berlanjut terus. Langsung. Ya, udah masuk tim, terus latihan. Itu berapa? Pengumuman yang seleksi keempat itu selang berapa hari atau berapa minggu berangkat ke Tiongkok tuh? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Oh ya, 7 persiapan itu. Oh iya, kemarin kan ada SEA Games ya. Ya, SEA Games. SEA Games kemarin ikut juga. Ya, ikut. SEA Games yang di Kamboja itu. Itu dapat medali juga kita. Dapat. Kalau untuk kan di Kamboja itu Mas ada junior, ada senior. Ya, ada junior, ada senior. Kebetulan yang junior ini masuk temanku yang Irwan sama David ini. Oh, Irwan sama David memperkuat yang junior. Iya, U24 itu, U24. Nah, sampean di timnas senior. Di Open. Junior senior dapat juga medalinya. Dapat semua Mas. Dapat semua ya. Kalau untuk junior itu, kalau untuk David sama itu Irwan. 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Kalau yang senior? Kalau untuk senior kita dibatasin Mas. Kalau untuk senior kita cuma bisa 2 ikut nomor. Dragon Boat? Ya, Dragon Boat itu ada. Oh, Dragon Boat kan ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1000. Ya. Nah, itu. Ya. Oh, hanya 2 nomor. Yang membatasi itu dari kita, dari rumah. Tuan rumah yang membatasi. Oh, berarti mereka takut kita dapat medali lebih banyak. Iya, mereka memang takut. Oh, iya. Terus
saat ASEAN Games, Mas. Saat ASEAN, karena kebetulan prestasi yang cukup fantastis ya di Cina itu, karena kemarin kan main di Cina, saat putaran final itu kan lawannya juga Cina gitu, lawannya juga Cina gitu. Sebelumnya sudah terpikirkan nggak teman-teman dari tim Indonesia, tim dayung Indonesia, bahwa ini karena kita lawan tuan rumah, ada rasa pesimis atau optimis yang tinggi bahwa bisa gitu? Kalau untuk optimis pesimisnya Mas, kita memang target kita di 1000 emas. Memang memang sudah target? Ya. Harus emas itu? Ya, kita memang udah bilang ke pengurus bahwa 1000 ini target kita medali emas. Dan 1000 itu kan sebelum ke 1000 itu kan sebelumnya kan sudah yang 200. Ya. 200 itu kan kita dapat perunggu kalau ya, perunggu. Terus dia berlanjut terus kan setelah 200 langsung 500. ke 500. 500 itu perak, perak betul. Perak. Baru yang terakhir yang 1000 itu. Iya. Itu gimana? Karena kebetulan saya menyaksikan kemarin finalnya itu yang 1000 itu cukup menegangkan memang. Cukup menegangkan. Saya lihat Cina yang di ujung sana tuh sepertinya memimpin terus gitu loh. Terus yang di dekat sini kan yang dekat lintasan yang dengan Indonesia itu ada Myanmar. Myanmar. Itu yang bersaing sangat ketat sekali. Itu gimana detik sampai bisa mengalahkan Cina tuh? Itu gimana? Kalau kita memang dari latihan Mas, kita itu strategi kita memang gitu. Strategi kita di start itu biar aja orang duluan. Iya, makanya saya lihat di start kok, aduh, saya sempat begini. Aduh, lepas ini nih. Lepas. Itu gimana kok bisa seperti strateginya gimana tadi? Memang strategi kita. Kita kan nggak mau habis-habisan di start di pertengahan. Jadi kita harus di finishnya kita harus nyerang lagi. Kalau kita istilahnya kita hajar dari start, cepat lelah. Ya, di finishnya kita nggak bisa habis, nggak bisa terus cepat lagi. Cuman ya itulah Cina itu, kalau Cina dia memang harus dari start dia. Biar dia memang sudah ngotot dari start, sudah ngotot gitu. Benar. Kalau Cina memang ngotot ya dari startnya. Iya, dari start itu saya lihat Cina sudah memimpin. Memang hampir satu perahu Mas. Iya, betul. Kelihatan hampir satu perahu tuh mereka melewati itu. Terus sampai final pas di final yang 1000 itu setelah sampai kan itu kan cukup dekat dengan Myanmar. Selisihnya sedikit sekali dengan Myanmar tuh. Itu gimana suasananya setelah sampai garis finish tuh? Kalau untuk Myanmar kita memang udah ketemu di penyisihan Mas. Jadi kita udah istilahnya udah tahu strategi. Sudah tahu strategi mereka. Mereka nggak bakalan bisa naik lagi di finish. Kalau untuk berarti stagnan dari awal tuh seperti itu aja terus. Kita memang target kita Cina itu. Cina. Memang musuh berat lah istilahnya. Terus sampai setelah menjuara setelah garis finish tahu bahwa kita yang juara. Itu gimana perasaannya tuh? Rasanya ada nggak yang terus terang saya nonton tuh sempat terharu saya gitu loh, terharu. Aduh, karena saya mendengar bahwa ada atlet Kalteng, hanya saya belum tahu waktu itu siapa yang memperkuat yang 1000 itu gitu. Terharu saya benar-benar melihat setelah sampai finish dibilang Indonesia yang meraih emas tuh. Indonesia. 获得金牌的是印度尼西亚队。 yang naik podium semua kalian ber-12 itu? 14. 14 ya. 14 naik ya karena ada yang tabu segala, cadangan segala. 14 semua itu sama. Sama medalinya. Memang jatahnya untuk 14. Jatah medali. Terus setelah itu kan terakhir ya pertandingan yang hari terakhir untuk dayung itu. Penutup. Setelah selesai itu balik ya. Besoknya langsung. Besoknya langsung balik. Tanggal 7. Kan tanggal 6 kemarin lomba. Ya, selesainya hari Jumat itu. Hari Jumat. Tanggal 7 balik. Terus setelah balik ke Palangkaraya aktivitas apa nih? Kalau untuk sekarang masih nganggur gitu, nganggur gitu. Berarti nggak ada pekerjaan. Tapi sebelumnya saya sempat dengar loh, Mas Indra ini kan honor di apa? Dispora Kalteng. Itu
gimana sampai kok nggak lagi honor di sana tuh gimana? Itu kayak nggak tahu lah Mas, ada aturan dari atas dari Pemprov gitu? Ya, dari Pemprov lah istilahnya. Dari Pemprov bahwa seluruh tenaga admin Pemprov yang honorer itu dirumahkan semuanya. Iya, kata awalnya itu dirumahkan. Tetap Ya, sampai sekarang nggak ada. Dari berapa kemarin? 4.000-an kalau nggak salah itu. 4.000-an itu berarti salah satunya Mas Indra yang akhirnya dicoret itu dari daftar honorer itu. Gimana perasaan Mas Indra setelah awalnya bekerja di honorer kok tiba-tiba dicoret, setelah mengetahui bahwa nama Mas Indra juga dicoret dari honorer, itu gimana? Sebenarnya cukup kaget sih Mas. Kaget, kecewa juga ya? Kaget, kecewa. Itu sudah berapa lama jadi honorer di situ? 2018. 2018. 2018. Itu nggak tahulah apa, nggak ada alasan untuk bertahan itu, bingung juga Mas. Padahal kita sudah melampirkan segala piagam penghargaan prestasi di tingkat nasional sekarang. Tapi sekarang kalau Mas Indra sudah punya prestasi di level internasional, ya harus ada perhatian lah. Karena dulu seingat saya, kebetulan saya wartawan olahraga sudah lama, saya banyak atlet Kalteng dan atlet lain juga itu sebagai bentuk penghargaan kepada atlet yang meraih prestasi di tingkat nasional ataupun internasional, itu pekerjaan. Kalau nggak jadi PNS ya sekarang kan sudah ada apa namanya? Ada P3K itu, P3K minimal di P3K. Itu. Kembali ke pekerjaan tadi Mas. Ini kan nanti sampean setelah kembali ke sini kan sementara libur. Off. Berarti selama off ini apa yang? Untuk sekarang cuman anu aja, apa namanya, ketemu keluarga aja. Ketemu keluarga, silaturahmi ketemu keluarga. Tapi nanti memperkuat Kalteng juga di Prapon ini. Ya benar, Prapon bulan depan. Bulan depan betul. Prapon bulan depan, persiapan untuk PON di Aceh Sumatera Utara nanti tahun depan. Ya tahun depan. Tapi namanya sudah masuk otomatis. Biasa otomatis kan sudah prestasi tingkat internasional sampai tidak itu pasti masuk itu. Kemarin waktu sampai pulang dari Tiongkok ke Jakarta, terus dari Jakarta ke sini ada penyambutan. Karena kalau menurut kita sih ini suatu prestasi yang luar biasa sebenarnya. Ada penyambutan nggak? Kalau untuk penyambutan kebetulan nggak ada, Mas. Oh, nggak ada ya? Kenapa gitu? Itu memang ada komunikasi sama pengurus. Ini. Cuman nggak ada pertanyaan yang kapan kamu pulang itu. Waktu pastinya balik ke Palangka tuh? Iya. Tidak ada kepastian gitu? Iya, tidak ada pertanyaan. Jadi nggak apa namanya? Nggak ada penyambutan? Iya, nggak ada penyambutan. Kalau untuk bilang kan nggak enak juga saya Mas. Tapi setelah meraih medali emas kemarin tuh, ada nggak ucapan-ucapan dari pejabat atau dari tokoh-tokoh nasional kah, tokoh-tokoh Kalteng, ada nggak? Kalau untuk ucapan ada Mas. Banyak. Dari mana? Dari mana aja misalnya? Yang tokoh-tokoh publik figur lah. Kalau untuk tokoh-tokoh nggak ada Mas. Oh, nggak ada? Iya. Dari pejabat-pejabat pemerintahan? Nggak ada. Dari apa? Pejabat-pejabat KONI Bang? Kalau untuk pejabat KONI, masih sibuk mungkin ya, mereka masih sibuk mempersiapkan Musar Problem. Enggak apa-apa. Ya paham aja masih mempersiapkan. Benar. Soalnya ini lagi pusing. Iya. Kalau untuk ucapan dari ketua aja Mas. Ketua Potsi. Oh, Ketua Potsi ya, karena berhubungan langsung dengan cabornya, betul. Ketua Potsi. Tapi kalau dari teman-teman lain ada aja ya? Ada, banyak kalau dari pelatih. Ada. Tapi yang dari tokoh-tokoh tidak ada. Oh, ya. Kalau sampai sekarang. Sedih nggak sebenarnya? Sebenarnya sedih sih Mas. Kecewa. Cuman gimana lagi? Memahami saja. Iya, paham aja. Iya, paham aja. Iya. Iya, sebenarnya kalau menurut kita ini kan prestasi luar biasa, perlu disambut sebenarnya. Mudah-mudahan prestasi Mas Indra terus gemilang nanti. Amin. Terus nanti akan ini kan setelah Asian Games
nanti ada Olimpiade. Mudah-mudahan masuk. Iya. Nah, kejuaraan dunia dulu kalau nggak salah tuh. Kejuaraan dunia dulu baru Olimpiade kalau nggak salah tuh. Kalau untuk Olimpiade kita Mas, kalau untuk Dragon Boat nggak ada. Nggak ada nomor. Dragon Boat nggak ada itu. Nggak ada nomor. Oh iya, nggak ada nomornya. nomor. Kalau untuk Olimpiade, yang paling tertinggi untuk Dragon Boat cuman Asian Games. Asian Games ya. Terus nanti kejuaraan dunia misalnya. Ya, Kejuaraan dunia ada Dragon Boat. Si game itu aja. Nah, silakan minum dulu, Mas. Ya. Mungkin ada harapan dari Mas Indra sebagai seorang atlet nasional, aset Kalteng di bidang olahraga dayung. Harapan Mas Indra untuk perkembangan olahraga Kalteng secara umum dan olahraga Kalteng secara umum, khususnya dayung. Kira-kira apa yang harapan dari Mas Indra untuk perkembangan olahraga dayung Kalteng? Kira-kira apa? Kalau untuk harapannya Mas, semoga pemerintah lebih perhatian dari pemerintah lebih ditingkatkan lagi. Ya, lebih ditingkatkan lagi supaya atlet Kalteng terutama dayung tetap bisa bersaing dengan daerah lain. Dan dayung ini kan termasuk olahraga cabur unggulan harapan yang bisa bersaing di level nasional. Dan kita selalu untuk level internasionalnya kita selalu ada atlet Kalteng yang memperkuat timnas. Selalu ada. Setiap tahun tradisi itu harus dipertahankan. Jangan sampai nanti semakin melorot akhirnya malah tidak ada sama sekali. Itu cermin dari kegagalan nanti. Jangan sampai itu terjadi. Betul. Sayang sekali Mas. Kalau untuk potensi kita luar biasa karena potensi kita ada sebenarnya. Banyak, Tapi bagaimana kita membina potensi itu, mengembangkan potensi itu agar terus berkembang, terus dijaga. Itu memang dari perhatian pembinaan, betul. Mas, kalau nggak ada sambutan ucapan ini dari segi pemain juga berpengaruh nggak dengan mentalnya, motivasi? Secara mental mental terpengaruh nggak misalnya? Waduh, percuma dong jadi atlet, tidak ada perhatian begini, merasa sedih, kecewa, mendingan nggak usah aja lah jadi atlet, atau gimana? Ada pengaruh nggak? Untuk itu, kalau untuk saya pribadi nggak ada Mas. Nggak. Kalau untuk atau atlet-atlet lain mungkin? Mungkin ada juga atlet lain yang merasa kecewa karena tidak disambut gitu, bisa. Kebetulan kalau untuk Kalteng cuma saya Mas. Oh iya betul, Mas Indra aja untuk dayung tuh ya. Ya untuk dayung. Sebenarnya kalau untuk pengaruh mental enggak sih Mas. Cuman kalau sedih ya pasti ada. Sedih. Iya. Apalagi kita lihat-lihat dari daerah lain disambut. Mungkin. Oh iya. Istilahnya kita sedikit iri lah lihat atlet daerah lain disambut, dikasih selamat. Kalau di NTT atlet kayak gini disambut keliling kota. Diarak. Marcelino kemarin pulang ke NTT itu diarak keliling kota. Itu. Panjat tebing kemarin kan dapat emas tuh di. Oh iya, panjat tebing tuh. Yang cewek itu. Ya, dipahami aja. Betul. Mungkin sibuk. Harapan Mas Indra untuk Musor Prof Loop ini gimana? Kira-kira siapa yang figur atau bagaimana menurut Mas Indra? Kalau untuk itu Mas saya no comment. Tapi dari hati yang dalam mengharapkan terpilih sosok pemimpin yang nanti bisa mengembangkan olahraga di Kalteng nanti. Kalau untuk harapannya semoga yang terpilih bisa Mas. Tidak menjurus ke sosok tertentu. Tidak yang harus ini enggak. Siapapun yang terpilih. Kalau melihat situasi seperti ini nih, kan sampean sudah punya prestasi internasional, punya nama, sudah dikenal, bukan hanya Kalteng, bukan hanya nasional, kan luar negeri nama sampean ada, terdaftar Indra Tristiawan, peraih medali emas cabang olahraga dayung. Ada terlintas di pikiran,
Kalau kayak gini sambutannya mendingan saya pindah aja tempat lain ke daerah lain. Karena ada atlet yang memilih pindah karena perhatian kurang gitu. Benar. Perhatian, pindah ke daerah lain, memperkuat daerah lain. Ada nggak kan? Niat untuk pindah? Niat gitu. pindah. Kalau untuk aku Mas enggak. Nah, apapun keadaannya tetap untuk Kalteng. Untuk Kalteng. Nah, mantap. Ini yang perlu dipertahankan karena kadang-kadang orang kalau sudah punya prestasi yang punya nama yang membumi, itu dia pikir, wah kenapa saya tidak memperkuat daerah ini? Ini punya perhatian bagus. Apa istilahnya kayak goda-goda ada Mas. Oh, goda-goda ada ya? Itu dari daerah yang memang bagus. Perhatian cukup bagus di sana. Cukup bagus. Pembinaannya cukup bagus. Iya. Ada itu. Oh, ada godaannya. Iya, istilahnya. Tapi ada untuk bawa lah istilahnya. Memperkuat kami aja, gitu. memperkuat kami aja. Nanti kita siapkan ini. Ada juga ya. Ada. Janji-janji itu tidak ada yang di sini ya, tidak ada ya. Apa yang kurang kira Mas di sini? Oh, kalau untuk fasilitas kita jauh Mas. Iya, Jauh fasilitas dari kalau dibandingkan yang memang udah maju. Daerah lain seperti DKI, Jabar itu. Jabar itu. Berat kita kan Jawa. Jawa Barat itu. Kalau untuk fasilitas itu jauh Mas. Kalau untuk Jawa Barat itu dia standar internasional semua perahunya. Oh, perahu sudah standar internasional ya? Iya. Iya betul. Saya ingat. Apakah ini mereka sudah ganti atau belum? Apakah mereka sudah ganti atau belum? Seingat saya kemarin itu kita tuh perahu bekas loh. Di mana Mas? Di sini nih. Kurang tahu. Sepertinya perahu bekas dan matrasnya apa segala macam itu ada yang bekas itu. Itu seharusnya perhatian pemerintah harus ada itu tuh. Harus bisa lebih lagi lah. Memang itu biasanya perlengkapan untuk latihan itu selain perahu apa? Yang membedakan jauh. Membedakan jauh seperti tempat gym Mas. Tempat gym, perahu, terus asrama, sama makanan Mas. Menu makanan. Iya, menu makanan. Segala vitamin itu kita. Nutrisi. Ya, nutrisi. Pemenuhan nutrisi itu sangat minim. Kita beda jauh dari mereka lah. Beda jauh. Mereka sana perhatian sudah level internasional. Kita jangankan nasional. Masih lokal pun ya susah. Semoga aja bisa lebih diperhatikan lagi Mas. Ya, semoga podcast kita ini bisa ditonton oleh para pejabat pemerintahan Kalteng, khususnya gubernur, wakil gubernur, dan para calon ketua KONI itu. Calon ketua KONI itu betul. Calon ketua KONI mudah-mudahan bisa menonton kita nih. Jangan sampai nanti hanya memberi janji-janji tapi tidak terpenuhi gitu. Karena perhatian terhadap atlet itu harus gitu. Harus Mas. Ya, kalau untuk daerah lain memang beda perhatian mereka. Kayak disambut seperti raja aja Mas. Iya. Tahu kemarin saya tahu sampean pulang tuh kami nyambut gitu. Sampean anak ketiga ya dari 3 bersaudara itu orang tua di mana? Kalau untuk orang tua, kalau untuk ayah udah almarhum. Oh, sudah almarhum. Kalau sekarang untuk ibu. Ibu di mana? Kampung. Di Tewa sana. Tewa. Ibu tahu nggak kamu? Tahu. Sudah sampai. Komunikasi itu. Bagaimana reaksi ibu? Wah, cukup senang lah. Senang. Iya. Anak saya bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia. Iya. Tapi orang tua ayah sempat tahu nggak sampai berprestasi Mas? Soalnya ayah dulu kan dari yang mengenalkan sampai soal dayung. Iya, yang pertama kan pasti ayah yang mengajarin. Iya. Untuk SD SMP itu. Kalau untuk dulu Mas, sebelum saya SMA di Pelanggraya ini, kalau untuk ibu suruh saya di SMA di Kecamatan Tewah itu aja. Iya, ada SMA. Cuman ayah maunya di kota. Di kota. Jadi itulah. Jadi tahu bisa ikut dayung. Dua saudara kerja enggak? Kalau untuk kakak tertua yang cewek ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Terus yang kedua kerja apa? Kerja di kampung. Kerja di Tewa sana. Iya. Kerja kayu hutan. Iya. Iya. Sementara Mas Indra kemarin harapan satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga
tulang punggung keluarga yang sudah mendapatkan pekerjaan honorer ternyata namanya dicoret ya. Iya, Nah, memang sangat sedih benar. Benar Mas. Iya. Atlet lain konsen yang prestasi dulu ya. Nah, kalau atlet-atlet lain dulu ada beberapa yang saya kenal. Kalau yang saya kenal tuh kayak siapa namanya? Oh, Silo sudah. Silo kan polisi. Iya. Nah, Silo, John Travolta, itu polisi mereka sudah. Terus ada beberapa atlet tinju. Ya. Tapi yang sampean tahu kira-kira siapa selain nama-nama yang saya sebutkan tadi? Ada nggak mereka yang sudah bekerja? Yang Dayung. Dayung dan juga mungkin yang lain, mungkin yang sampean kenal. Yang Kalau yang dari Dayung? Kalteng. Dari Kalteng. Kalau untuk Dayung sih Mas, cuman kayak Silo. Silo, yang John. untuk level internasional. Internasional. Ya. Silo, Gandhi. Oh ya Gandhi, betul lah Gandhi. Kalau yang baru-baru, kalau di bawah 2000-an kurang tahu. Kurang tahu ya, betul lah. Silo, Gandhi, Poliansa. Oh Poliansa, Yang itu polisi PNS itu. sudah tuh. Iya, Poliansa, polisi. Gandhi? Kalau Gandhi PNS. PNS, iya, yang PNS itu Gandhi. Kementerian. Betul. Sama Gunawan. Gunawan, Mas Gunawan PNS. PNS juga. Tapi PNS jalur prestasi atau jalur sebelumnya sudah PNS? Kalau Enggak, sebelumnya mereka atlet memang. Itu memang jalur prestasi. Itu kebetulan ada beberapa yang saya kenal itu memang mereka sebelum memang berawal dari atlet. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini, Mudah-mudahan. Mas, ya. Karena ini kan baru Ini kan masih baru-baru. baru. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh para pejabat kita di sini. Oke, Mas Indra, mungkin ada harapan mungkin jadi untuk atlet-atlet muda kita karena prestasi di tingkat nasional maupun internasional ini tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan itu. Mungkin harapan dari sampean kepada anak-anak muda di Kalteng, generasi muda di Kalteng supaya bisa mengikuti jejak Mas Indra. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan Mas Indra untuk pengurus olahraga di Kalteng, khususnya cabang olahraga dayung. Gimana? Kalau untuk Anak muda. terus semangat lah latihan. Karena karena semua orang belum tentu punya kesempatan. Ya. Kalau kita punya kemampuan terus punya kesempatan pasti bisa. Iya. Berprestasi. Berarti kuncinya itu harus berlatih dan terus dalam berlatih. Kerjanya harus berlatih. Karena semua orang belum tentu punya kesempatan. Betul. Kalau udah masuk ada kesempatan jangan sia-sia. Harus manfaatkan maksimal gitu. Sebaik mungkin. Karena kesempatan itu susah. Belum tentu datang kedua kali. Belum tentu datang. Terus untuk pengurus cabang olahraga, pengurus kalau KONI. Untuk pengurus, saya berharap Pemprov lah lebih memperhatikan olahraga, terutama cabang dayung. Yang merupakan cabang unggulan kita untuk mendulang medali di berbagai event. Itu kalau untuk dayung, untuk level nasionalnya kita selalu jadi unggulan. Ya, jadi unggulan. Dan selalu ada perwakilan untuk timnasnya, Mas. Oh iya betul. Selalu memperkuat timnas. Atlet Kalteng selalu mendapat kesempatan 1, 2, 3 orang untuk memperkuat timnas. Selalu ada. Tradisi itu jangan sampai hilang. Meraih medali di tingkat nasional di berbagai kejuaraan, baik kejurnas maupun prapon, pon, dan harus mempertahankan tradisi untuk menyumbangkan atlet untuk memperkuat timnas di level internasional. Itu harapannya. Oke, Mas Indra Tristiawan, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kalteng Post ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk perkembangan olahraga Kalteng, khususnya cabang olahraga dayung yang merupakan cabang unggulan dari provinsi ini untuk mendulang medali di berbagai event. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Mas Indra. Salam sukses selalu.